Di kawasan barat daya Afrika Utara yang kini dikenal sebagai Maroko, jejak peradaban Islam telah terukir sejak berabad-abad yang lalu. Maroko yang berbatasan langsung dengan Laut Atlantik dan Laut Tengah, memiliki sejarah panjang dalam perkembangan dan penyebaran Islam. Wilayah yang berjarak ribuan kilometer dari pusat kekhalifahan Islam di Jazirah Arab ini, pada akhirnya menjadi salah satu benteng kuat bagi penyebaran Islam ke wilayah barat, khususnya ke Eropa melalui Andalusia dan Afrika Barat. Dilansir NU Online, perjalanan Islam di Maroko tidak terjadi dalam sekejap. Islam mulai masuk ke wilayah ini pada abad pertama Hijriah, saat ekspansi Bani Umayyah ke Afrika Utara dimulai. Dengan pengaruh kekhalifahan Umayyah, Islam menyebar dan diterima secara perlahan oleh penduduk setempat. Meski melalui jalan yang panjang dan penuh tantangan, Islam di Maroko bertahan dan berkembang hingga kini, berbaur dengan budaya lokal serta menciptakan identitas unik bagi bangsa Maroko. Ekspansi Islam ke Afrika Utara. Menurut sejarawan Muslim dari Maroko, Syekh Abul Abbas Ahmad bin Khalid bin Muhammad Nashiri, dalam kitabnya yang berjudul Al-Istiqsa li Akhbari Duwalil Maghribil Aqsa, menjelaskan bahwa perjalanan ekspansi Islam ke Afrika Utara. Menurutnya, pada tahun 50 Hijriah, Khalifah Muawiyah mengangkat Uqbah bin Nafi sebagai gubernur independen Ifriqiya dan memberinya pasukan yang lebih besar untuk memperkuat penyebaran Islam di wilayah Afrika Utara. Di Afrika Utara, Uqbah menghadapi tantangan besar suku-suku setempat seringkali kembali pada keyakinan lamanya setiap kali pasukan Islam meninggalkan wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, ia memutuskan untuk mendirikan sebuah kota yang strategis dan kukuh, yang akan menjadi benteng pertahanan Islam di kawasan itu. Di tanah inilah, ia membangun Qoirouan, sebuah kota yang sekarang terletak di Tunisia. Kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat militer, tetapi juga sebagai pusat keagamaan dan budaya, yang pada akhirnya akan menjadi simbol kekuatan dan keteguhan Islam di Afrika Utara. Qoirouan, yang berarti markas atau tempat berkemah dalam bahasa Arab, awalnya hanyalah hutan belantara yang dihuni oleh binatang buas. Dengan menjadikan kota Qoirouan sebagai basis utama, Uqbah melanjutkan ekspansinya ke barat, menuju wilayah Maghrib Al-Aqsa atau Maroko pada akhir tahun 60-an Hijriah. Ia memimpin pasukannya menembus pegunungan Atlas, mengatasi berbagai rintangan, hingga akhirnya mencapai tepi Samudra Atlantik. Sayangnya, perjalanan pulang Uqbah tak berjalan mulus. Ia menghadapi serangan dari suku-suku Berber yang kuat, dan akhirnya gugur sebagai syuhada di tanah Maghrib. Meski gugur, langkah Uqbah telah membuka jalan bagi Islam di Afrika Utara. Konsolidasi Islam di Maroko setelah Uqbah bin Nafi gugur sebagai syuhada. Beberapa dekade kemudian Musa bin Nusyair diangkat menjadi gubernur Afrika Utara di bawah kekhalifahan Umayyah. Musa bin Nusyair melanjutkan misi yang telah dirintis Uqbah dengan lebih strategis. Ia bukan hanya berfokus pada penaklukan, tetapi juga melakukan pendekatan dengan suku-suku Berber. Di bawah kepemimpinannya, Musa mulai melibatkan para pemimpin lokal Berber dan mengenalkan ajaran Islam dengan cara yang lebih damai. Pendekatan ini efektif karena membuat suku Berber merasa diterima dan bukan hanya sebagai wilayah taklukan. Selain itu, Musa bin Nusyair juga memahami pentingnya pendidikan dan pemahaman agama bagi masyarakat lokal. Ia mengirim para ulama dan guru untuk mengajarkan Islam, baik dari segi akidah, ibadah, maupun hukum-hukum Islam. Hal ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Berber yang memiliki tradisi spiritual yang kuat. Lambat laun, banyak suku Berber yang masuk Islam dengan kesadaran sendiri, bukan karena paksaan militer. Salah satu tokoh penting yang muncul pada masa ini adalah Tariq bin Ziyad, seorang pemimpin militer keturunan Berber yang menjadi salah satu jenderal kepercayaan Musa bin Nusyair. Pada tahun 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad memimpin ekspedisi besar ke Spanyol dan berhasil menaklukkan wilayah tersebut dalam waktu singkat. Penaklukan ini menjadi awal mula Islam masuk ke Eropa, khususnya di wilayah Andalusia. Dengan penaklukan Andalusia, Maroko dan Afrika Utara menjadi jalur utama penyebaran Islam ke benua Eropa. Pengaruh Islam di Andalusia berlanjut selama berabad-abad dan menghasilkan peradaban yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan filsafat. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Maroko sebagai jembatan peradaban yang menghubungkan timur dan barat. Maroko menjadi pusat intelektual di mana para ilmuwan dan pemikir besar berkumpul, mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan yang nantinya dibawa ke Andalusia dan benua Eropa. Warisan Bani Umayyah di Maroko. Pengaruh Bani Umayyah dalam menyebarkan Islam ke Maroko dan Afrika Utara telah meninggalkan warisan yang abadi. Maroko tidak hanya menjadi negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga menjadi pusat spiritual dan intelektual yang menghubungkan dunia Islam dengan Eropa dan Afrika. Islam di Maroko tidak hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi landasan moral, sosial, dan budaya yang menyatukan bangsa Maroko dalam keberagaman suku dan bahasa. Perjalanan panjang Islam di Maroko, dari kedatangan Bani Umayyah hingga perkembangan peradaban di kota-kota besar, adalah bukti ketahanan dan adaptasi Islam di tengah berbagai tantangan.
Maroko menjadi saksi bagaimana ajaran Islam menyatu dengan budaya lokal, menciptakan peradaban yang kokoh dan berpengaruh di dunia Islam. Warisan ini masih hidup dan terus berlanjut hingga generasi-generasi mendatang. Islam yang datang ke Maroko berbaur dengan budaya lokal dan membentuk karakter keislaman yang khas. Penduduk Maroko yang mayoritas keturunan Berber mengadopsi ajaran Islam dengan tetap mempertahankan identitas budaya mereka. Hal ini tercermin dalam bahasa, adat istiadat, dan tradisi arsitektur yang masih terasa hingga kini. Dalam menjalankan syariat, mazhab Maliki menjadi mazhab dominan yang dianut oleh masyarakat Maroko. Mazhab ini diterima dengan baik karena pendekatannya yang fleksibel terhadap budaya lokal, sehingga tidak memberatkan masyarakat dalam mengamalkan ajaran Islam. Mazhab Maliki juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat Maroko untuk mempertahankan tradisi mereka, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, tasawuf atau sufisme juga berkembang pesat di Maroko. Ajaran tasawuf yang menekankan pada kedekatan dengan Tuhan, ketenangan jiwa, dan etika sosial sangat sesuai dengan budaya lokal. Banyak tarekat sufi yang muncul dan berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Maroko. Salah satunya adalah tarekat Tijaniyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad At-Tijani di Fez pada abad ke-12 Hijriah. Seiring waktu, Maroko berkembang menjadi pusat keilmuan dan kebudayaan Islam di Afrika Utara. Kota-kota seperti Fez, Marrakesh, dan Rabat menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia Islam. Universitas Al-Qarawiyyin yang berdiri tegak di kota Fez menjadi salah satu lembaga pendidikan tertua di dunia dan menjadi pusat studi Islam yang penting. Maroko juga memiliki arsitektur Islam yang khas, dengan masjid-masjid megah seperti Masjid Koutoubia di Marrakesh dan Masjid Hasan II di Casablanca. Gaya arsitektur Maroko yang dipengaruhi oleh budaya Berber, Arab, dan Andalusia mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dan peradaban Islam.